ada istilahnya di ranjau. Ketika penawaran itu misalnya nggak masuk akal. Ketika terkait transaksi juga, ini terkait. Lah terus bagaimana yang kena? Tidak ada masalah, berapa ton pun. Nah, itu juga sangat banyak, dan itu ada yang melakukan resmi dan juga ada yang melakukan tidak resmi. Tanggung jawab dan tugas kita bersama, karena kalau kita berbicara Indonesia, ya Indonesia itu adalah kita, seperti itu. Komandan ini namanya Bapak Syariah Jaya Sarjana Hukum. Dia jebolan Universitas Brawijaya Malang. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada malam hari ini kami akan memaparkan terkait dengan aspek hukum penyalahgunaan narkotika. Ya, pada intinya kami banyak akan sharing-sharing permasalahan hukum yang juga kami tangani. Itu yang jadi nanti bisa jadi pelajaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di bagian akhir nanti kami persilakan untuk tanya jawab sepuas mungkin untuk hal tersebut. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama tentang terkait dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri sampai menimbulkan ketergantungan, dan kemudian dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Nah, pada malam hari ini tema kita kan terkait dengan akibat hukumnya. Jadi saya awali langsung terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Berikut juga pendekatan studi-studi kasus yang sudah pernah kami tangani. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentunya banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang narkotika. Kemudian terkait dengan akibat hukum. Nah, sebelum ke situ sebenarnya di pasal 7 itu narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebenarnya narkotika itu juga boleh untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan pengetahuan dan ilmu dan teknologi. Namun tidak berhenti di pasal 7. Jadi di keseluruhan peraturan itu juga mengatur terkait dengan perizinan dan penggunaannya itu juga harus diawasi oleh pemerintah dan ada izinnya secara resmi. Itu terkait dengan narkotika penggunaannya. Nah, kemudian terkait dengan penyalahgunaan. Nah, ya pasal-pasal yang umum itu ada di pasal 111, 112, kemudian 114, kemudian ada 127 maupun 132 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, yang pertama di pasal 111 itu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai tanaman sebagaimana dimaksud dalam golongan 1 itu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah, apa maksudnya yang di pasal 111? Nah, itu contoh sederhananya adalah ganja yang berupa tanaman. Itu kenanya di pasal 111, itu yang menguasai. Kemudian apabila di ayat 2-nya melebihi 5 batang pohon, melebihi 1 kilogram, dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Jadi sebenarnya ancaman pidananya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan itu juga ada dendanya. Nah, begitu pula kemudian di pasal 112, itu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta, dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, itu contohnya sabu-sabu itu yang di pasal 112-nya. Kemudian ada pemberatan di ayat 2 ketika menguasai lebih dari 5 gram. Kemudian pasal yang cukup berat di pasal 114. Jadi di pasal 114 itu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Sebagaimana golongan 1 dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. Kemudian ada pemberatan di ayat 2-nya, yaitu ketika yang dikuasai itu melebihi 5 batang pohon atau melebihi, atau bukan tanaman melebihi 5 gram,
itu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Contoh konkretnya realnya seperti ini, ketika seseorang mengalami proses pidana, karena kita malam ini berbicara dengan akibat hukum. Anggap saja si A ini menggunakan narkotika. Nah, tentunya misalnya si A ini dia kan akan menggunakan. Nah, menggunakan itu dia bisa beli. Itu yang pertama. Atau dia dikasih orang lain. Nah, ketika dia menguasai, tentunya aspek hukumnya di pasal 112. Dia menguasai narkotika, minimal 4 tahun. Nah, ketika dia menjual atau menjadi perantara, dia di pasal 114. Nah, kemudian ketika dia menguasai, kemudian ada selanjutnya, nah, apakah dia menguasai ini akan dia jual kembali, dia pakai bersama-sama dengan rekan-rekannya, ataukah dia pakai sendiri? Nah, ketika dia pakai sendiri, ini jatuhnya di pasal 127. Jadi setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 tahun, itu yang golongan 1. Jadi di situ bedanya. Kalau dia menggunakan untuk diri sendiri bisa dibuktikan seperti itu, paling lama 4 tahun. Tapi ketika menguasai, kalau yang di ayat 1 minimal 4 tahun. Kemudian kalau dia terbukti menjual atau menjadi perantara, itu beda lagi, minimal 5 tahun. Dan ada pemberatan ketika beratnya melebihi 5 gram. Nah, saya beri contoh kasus lagi, lebih konkret lagi. Nah, kebetulan ini juga di daerah Ngoro Industri. Karena kebetulan kami juga menangani beberapa perkara yang kebetulan berdomisili di daerah sini. Wilayah Mojokerto, Ngoro, ini juga daerah penyangga dari Surabaya. Surabaya sebagai ibu kota di provinsi. Tentunya jalur peredaran narkotika juga cukup tinggi karena dekat dengan Surabaya, dekat dengan pelabuhan. Terutama di daerah sini ketika akses ke Porong, ke sana sedikit juga sudah ke Sidoarjo, sudah Surabaya. Kemudian ada lagi jalur peredaran di lapas, itu juga ada yang mengendalikan di lapas. Kemudian ada faktor-faktor lain juga penyebabnya ketika di sini banyak daerah industri juga. Atau mungkin ada usaha-usaha yang lainnya. Ketika ada uang lebih, juga ada peluang untuk menjadi pasar narkotika itu sendiri. Itu yang menjadi penyebab peredaran gelap narkotika di Indonesia. Ketika transaksi pun juga metodenya bermacam-macam. Ada istilahnya, kalau boleh kami sampaikan, ada istilahnya di ranjau. Misalnya si A membeli ke si B. Kadang mereka pun nggak akan ketemu secara langsung. Bisa lewat sosial media, bisa lewat HP, WA atau mungkin lainnya. Dan itu hanya pakai kode-kode atau istilah-istilah sandi-sandi khusus. Nah, ketika sudah deal, kemudian transfer entah ke rekening siapa, diatur sedemikian rupa, kemudian barang itu diserahkan juga tidak secara langsung. Misalnya istilahnya di ranjau, nanti ditaruh di depan salah satu toko, atau di depan salah satu garasi, ditaruh di bawah pot atau di bawah pohon, seperti itu. Ketika oke, mereka akan ngambil. Ada satu kasus yang juga kami tangani di daerah sini, itu juga modelnya seperti itu. Jadi ketemu hanya by phone, kemudian diambil di daerah Ngoro sini, seperti itu. Itu salah satu metode kalau istilahnya di ranjau. Nah, kebetulan selanjutnya ada contoh kasus lagi. Kebetulan ini juga banyak ibu-ibu. Jadi ternyata narkotika itu juga enggak menyasar kalangan muda atau kalangan-kalangan laki-laki, juga menyasar ke ibu-ibu. Ada juga yang menyalahgunakan. Itu karena faktor keluarga. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu seperti ini. Ada beberapa kasus yang kami tangani. Ketika ibu ini punya usaha warung seperti itu. Kemudian warungnya itu cukup laris, warung kopi. Dan banyak anak muda di situ. Kemudian dengan alasan akhirnya si pengedar ini, si bandar ini, tahu celah memanfaatkan kelemahan ekonomi. Jadi mungkin kalau warung lah biasa, warung kopi misalnya sehari dapat 100-200 ribu. Nah, ketika ditawari untuk menjadi perantara, dia sehari dapat 400, 1 juta. Nah, siapa yang tidak tergiur seperti itu?
Dan dengan bujuk rayu, dengan segala upaya, ini loh Bu, tak titipi barang, sampean mek tugas sampean mek nyerah notok. Tugas sampean mek ngelung notok, sampean gak usah mikir aneh-aneh, pokoknya mek ngelung notok. Nah, itu akhirnya tergiur sebuah keuntungan, akhirnya dilakukan. Nah, ketika dilakukan, kemudian lama-lama kena proses hukum. Kemudian dilakukan penangkapan kepada si ibu dan ditemukan barang bukti berapa bungkus sabu. Nah, otomatis ibu ini memenuhi unsur, dia juga menguasai, dia juga menjadi perantara. Akhirnya masuk di 114-nya, yang mana minimal juga 5 tahun seperti itu. Nah, itu pun juga berakibat hukum, enggak hanya proses pidananya. Nah, kebetulan kemarin itu divonis 7 tahun, seingat kami 7 tahun. Tentunya dampaknya tidak hanya dia secara pribadi kehilangan kebebasannya di luar. Tetapi kebetulan ada 3 orang anak yang ditinggalkan, ada suami yang ditinggalkan. Sehingga peran di dalam keluarga juga tidak dapat berjalan secara maksimal. Itu contohnya ketika ibu-ibu rumah tangga juga dimanfaatkan. Nah, kemudian contoh lagi kasus ketika ini yang menyerang bapak-bapak. Karena ada faktor tekanan ekonomi di keluarga. Ketika istri anaknya, kebetulan keluarga ini kontrak. Kemudian ada tekanan dari istri dan anaknya untuk kepingin punya rumah. Nah, kepingin punya rumah tapi pakai jalan pintas. Bapaknya nekat jualan narkotika, seperti itu. Mencari keuntungan dengan cara cepat. Apa hasilnya? Ketika tertangkap, ketika diproses, kena hukuman 12 tahun, nggak dapat rumah, malah istri dan anak berantakan, rumah tangga berantakan. Itu juga menjadi akibat. Selain akibat hukum, juga akibat sosial dan akibat di keluarganya. Nah, kemudian ini yang seringkali terjadi di kalangan anak muda. Karena ini kita berbicara di ranah penyalahgunaan narkotika, celah-celah seperti itu. Kita tidak sedang berbicara ke sindikat peredaran gelapnya ya. Ketika semuanya sekarang terbuka permasalahan media, semuanya kan pasti punya HP. Bahkan mulai anak-anak juga sudah pegang HP. Kadang yang orang tua pun akan kalah canggih untuk buka YouTube atau mungkin buka lainnya, anak-anak itu lebih cepat. Nah, ketika di kalangan remaja, pertemanan seperti di Facebook, Instagram itu juga menjadi pancingan untuk peredaran gelap narkotika. Beberapa kasus kita menangani sampai ada 3-4 kasus yang dengan pola yang hampir sama. Jadi seperti ini. Ketika si A, dia punya akun lah, misalnya akun sosial media. Kemudian berteman dengan perempuan. Akunnya itu akun perempuan, anggap saja akun si B. Perempuan dan itu postingannya juga sangat cantik-cantik seperti itu. Akhirnya istilahnya bertukar messenger untuk saling berkomunikasi. Yang dilanjutkan juga lewat WA dan lain sebagainya. Dengan si sana pakai akun entah, belum tentu kebenarannya seperti itu. Akhirnya, ya siapa yang nggak tergiur? Akhirnya dapat kenalan di media itu, kemudian berujung ditawari untuk beli narkotika. Bahkan ada tawaran giuran untuk kita pakai bersama. Nah itu ketika dia masih proses agak ada kelabilan di usia muda, dia pasti tergiur, akhirnya dikirim, kemudian diambil. Nah ketika diambil, berapa waktu juga keproses. Itu juga sebuah risiko. Bahkan ada yang ya sampai ketemuan di villa. Ketika dia sudah ya ketemu ada sosok ceweknya, tapi setelah itu ceweknya pergi dan dia juga terproses. Nah itu juga perlu diwaspadai ketika di sosial media. Contoh lagi, ketika dimanfaatkan untuk sebuah pekerjaan ini macam-macam. Jadi misalnya di suatu tempat, kemarin kebetulan daerah Mojosari, di sebuah kos-kosan. Nah ketika si A ini ngekos di situ, kemudian dengan tetangga kosnya itu ditawari untuk sebuah pekerjaan. Pekerjaannya sederhana, cuma minta tolong ambil TV, seperti itu. Mungkin apa, dibayar 200 atau 300 ribu. Lah, siapa yang enggak, wah lumayan kan, meneng-meneng, moro-moro, longgo-longgo ditawani, juga no TV. Nah ketika diambil itu ternyata juga
ada narkotika di situ. Jadi TV itu kadang juga dibuat bahasa sandi-sandi atau apa. Nah itu kan berarti kan kita harus lebih waspada dengan siapapun ketika, apalagi orang yang baru dikenal atau tidak dikenal. Karena itu juga luar biasa ketika pengedar ini menggunakan berbagai cara untuk peredaran gelap narkotika ini. Itu akhirnya ya mau tidak mau, meskipun tidak terlibat secara langsung, ketika tertangkap tangan dia juga menguasai, ya akhirnya terproses juga secara hukum. Meskipun ya dari kami tetap mengusahakan semaksimal mungkin, seminimal mungkin untuk ketika seseorang ini terproses secara hukum. Jadi ada proses-proses hukum yang seperti itu. Nah ketika di proses hukum tentunya orang akan dilakukan baik itu tertangkap tangan, kemudian dilakukan penangkapan, atau mungkin sudah dijadikan target operasi, atau mungkin pengembangan dari perkara-perkara lainnya. Ketika ditangkap, kemudian dibawa ke penyidik, ke kepolisian, kampanye seperti itu. Dan kebetulan ancaman hukumnya ini kan 5 tahun ke atas. Jadi ketika ancaman hukumannya 5 tahun, itu istilahnya wajib didampingi penasihat hukum. Jadi ketika ada proses narkotika ini wajib didampingi penasihat hukum, sampai ke proses kemudian penuntutan juga wajib didampingi di kejaksaan, sampai pelimpahan di pengadilan, itu juga harus didampingi, seperti itu. Kemudian sampai di proses pidananya ketika diproses persidangan, mulai dakwaan, kemudian pembuktian, tuntutan, sampai pada akhirnya vonis, itu pun juga ada upaya hukum istilahnya banding ke pengadilan tinggi. Terus kemudian ada kasasi ke Mahkamah Agung. Nah seperti itu secara umum proses hukum yang dilakukan dalam hukum pidana. Nah kemudian macam-macam narkotika juga bermacam-macam ya ada seperti contohnya seperti ini, ada opium, kemudian ada kokain, kemudian ada hal umum adalah contohnya ganja. Ganja itu yang bentuknya seperti tanaman itu yang hijau ini. Kemudian itu yang diproses dikeringkan untuk dilinting menjadi lintingan-lintingan rokok. Ini yang umum biasanya Bapak Ibu mungkin ketahui di media atau di masyarakat ketika ada penyalahgunaan untuk ganja. Ganja ini dihisap, dilinting seperti rokok dan efeknya memberikan euforia, menginjilkan kebahagiaan. Selain guyu dalam ceritanya teman-teman seperti itu. Jadi benar-benar fresh, ketawa-ketawa, kemudian buat doping. Nah kemudian selanjutnya yang sering kali marak terjadi itu sabu-sabu. Jadi seperti ini, kristal putih, ya seperti yang di atas ini. Kemudian yang ini sudah pada proses penangkapan, ada yang dibungkus-bungkus besar, ada yang dipecah-pecah di plastik klip. Ini yang sering kali marak. Kami di LKP Unimas juga setiap tahun 50-60 perkara menangani perkara narkotika dan itu rata-rata juga sabu untuk penyalahgunaan narkotika. Kemudian kalau terkait sabu itu juga yang perlu Bapak Ibu waspadai itu alatnya seperti ini. Jadi ada istilahnya bong atau alat hisapnya. Baik yang berbentuk sebelah kanan saya ini ada yang pipet kaca, kemudian yang kiri ini bekas-bekas botol air mineral. Nah itu perlu diwaspadai. Kadang orang tua yang nggak terlalu aware atau nggak terlalu perhatian kepada anaknya, ketika ada alat-alat seperti ini, ada soalnya memang kasus yang salah satu saksi itu juga menyatakan, ya saya pikir itu hasta karya dia, prakarya buat sekolah, padahal dia buat make, gitu loh. Itu yang sering pernah terjadi seperti itu. Apalagi yang bentuk botol-botol bekas air mineral, ya dipikir cuma sedotan-sedotan gitu aja, karena ya seperti biasa. Tapi ternyata ini juga dibuat make, buat alat media untuk menghisap sabu-sabu seperti itu. Jadi harus peka di dalam keluarga. Nah kemudian banyak sekali permasalahan penyalahgunaan ini karena penyebabnya Indonesia juga penduduknya sangat besar. Kemudian kita mengalami ledakan demografi di mana angkatan muda ini juga lebih banyak. Sehingga menjadi pasar gelap narkotika ini sangat-sangat potensial. Dan masalah kecanduan ini juga menjadi masalah publik sehingga kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Banyak sekali secara psikis, secara mental juga mengganggu dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Nah kemudian akibat-akibatnya juga selain kecanduan, secara medis, secara fisik, dia juga pasti terganggu. Apalagi obat-obat terlarang yang disuntikan, itu juga
beresiko HIV dan AIDS ketika dia bergantian memakai dengan rekannya. Kemudian permasalahan sosial, kehilangan rumah atau tidak tinggal di rumah. Kemudian tingkat kriminalitas juga menjadi meningkat, kekerasan juga meningkat. Kemudian permasalahan ekonomi juga akhirnya berdampak. Baik ekonomi secara pribadi dia juga mengalami sebuah kerugian, negara pun juga menjadi beban anggaran, dan itu juga menjadi pergumulan kita di Indonesia untuk lembaga rehab dan fasilitas ke situ juga masih sangat terbatas untuk mengakses ke situ. Nah, selain itu sebab-sebab penyalahgunaan juga banyak faktor. Jadi ada yang dari faktor diri sendiri juga ingin terlihat gaya, biasanya kalau anak muda itu seperti itu. Kemudian mencari jati diri, mencari pengakuan, atau mungkin yang pemula coba-coba, atau salah pergaulan di lingkungan yang salah. Sehingga dia menunjukkan solidaritas, misalnya sebuah komunitas. Ya kita nggak bisa menyalahkan komunitas, ada yang positif, ada yang juga berdampak seperti itu. Nah itu peran serta masyarakat, peran serta pemerintah desa, peran serta keluarga, itu semuanya juga berperan untuk mengawasi ketika dia dalam sebuah kelompok. Bisa jadi dia ingin menyelesaikan masalah, ada tekanan, bisa jadi dia mencari tantangan. Kondisi faktor lainnya yang juga menyebabkan itu juga faktor lingkungan atau masyarakat. Ketika bisa jadi narkotika itu mudah didapat. Nah, mudah didapat itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada istilahnya macam-macam. Dan juga kadang per wilayah, katakanlah di DKI Jakarta, mungkin di wilayah kita Jawa Timur atau mungkin di wilayah lainnya, istilahnya juga berbeda-beda macam-macam. Misalnya ada paket hemat, pahe kayak gitu. Kita kalau pahe kan mungkin beli ayam atau beli apa gitu, misal di KFC atau apa. Nah kalau narkotika juga ada istilah seperti itu, pahe atau mungkin supra. Nah itu cuma 0, berapa gram. Dan ketika persidangan pun ya saya juga penasaran. Sebenarnya ketika beli segitu ya, misalnya 0,2 atau ketemunya 0,3 gram. Berapa kali sih dipakai dihisap? Ya bermacam-macam, ada yang bisa dipakai cuma 2-3 kali hisap. Atau bahkan cuma sekali hisap. Nah itu harganya Bapak Ibu ya, sekitar 200, 250, 300. Seperti itu, ada yang istilahnya paket-paket kecil itu. Nah itu kenapa sampai merambah korbannya itu penyalahgunanya kan juga ke tingkat anak-anak sekolah. Kemudian yang muda-muda. Jadi karena ada paket-paket yang dalam tanda kutip terjangkau itu. Atau bahkan mungkin ada yang sampai 3-4 terdakwa ketika persidangan, dia 3-4 orang, ya patungan. Patungan itu ada yang 100 ribuan, ada yang 150, ada 200. Bahkan yang cukup mengejutkan itu ketika anak masih usia sekolah. Dia patungan 50 ribuan. Saking penasarannya, saking pengen tahunya dengan sabu itu seperti apa. Itu yang perlu diwaspadai terkait dari faktor masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada sebab lain di keluarga. Nah keluarga ini juga tentunya banyak sekali faktor di keluarga ini. Bisa jadi karena keluarga ini broken home, atau mungkin keluarga yang penuh dengan permasalahan, keluarga yang penuh dengan kesibukan, sehingga ada anggota keluarga yang tertekan sehingga dia mencari pelarian ke narkotika. Atau mungkin sifat dari keluarganya juga otoriter, kepemimpinannya di dalam keluarga, sehingga anak menjadi tertekan ketika misalnya korban penyalahgunaan ini si anak. Atau mungkin permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu juga luas. Maksudnya ada yang memang karena kebutuhan ekonomi sehingga terlibat peredaran narkotika. Ada juga yang tertekan permasalahan ekonomi. Karena juga sekarang itu enggak hanya orang yang punya uang. Istilahnya uang yang pas-pasan pun ya dia juga make. Itu yang juga sedikit semakin kompleks permasalahan terkait dengan narkotika ini. Dampak-dampaknya juga seperti tadi yang saya sampaikan secara umum. Secara psikis awal itu perilaku pasti berbeda, berubah. Nah kebetulan di sini kan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika ada anggota keluarga, mungkin anak atau mungkin saudara, ketika ada perubahan sikap dan perilaku itu juga perlu diperhatikan. Nah bisa jadi menjadi malas, bisa jadi kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, tidak mementingkan orang lain atau egois, gampangnya seperti itu, egosentris. Atau perubahan-perubahan perilaku yang dia suka menyendiri atau hilangnya minat untuk olahraga, bisa berlaku curang, kemudian
prestasi di tempat kerja atau di sekolah menjadi menurun. Jadi perubahan-perubahan perilaku itu juga cukup banyak karena efek adiksi narkotika, atau juga bisa berdampak ekonomi. Dia juga menjadi suka mencuri barang di rumah. Karena ketika efek adiksi itu timbul, secara kecanduan itu cukup luar biasa. Dia akan cari apapun untuk cari uang, istilahnya untuk mendapatkan narkotika, bisa mencuri atau mungkin bisa mengambil barang-barang yang ada di rumah dijual untuk jual beli narkotika, cari barang seperti itu ketika dia benar-benar kecanduan. Nah, secara fisik menimbulkan ketagihan, mengganggu kesehatan, mengganggu mental, kemudian kerusakan sistem saraf pusat atau otaknya menjadi rusak, kemudian cenderung menjadi perilaku pelaku kejahatan. Karena ada juga beberapa narkotika ini dibuat untuk doping, untuk memacu adrenalin atau lebih nekat, lebih berani seperti itu. Kemudian berakibat kematian dan memupus iman dan takwa. Itu dampak-dampaknya. Kemudian dampak penyalahguna juga seperti tadi yang di awal saya sampaikan, juga memicu tindak pidana pembunuhan, kekerasan, kemudian penyerangan seksual, kecelakaan lalu lintas. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas juga seperti kita jumpai di media juga ada juga yang disebabkan karena narkotika. Kemudian dampaknya juga kemunduran dalam pekerjaan. Di bagian akhir ini, cara-cara menghindari dan menjauhi narkotika. Yang pertama, selalu mawas diri dan tidak mudah tergiur omongan atau perkataan orang lain. Kemudian pandai memilih teman dalam bergaul, terbuka dengan keluarga atau teman jika ada masalah. Kemudian meningkatkan kegiatan seperti olahraga, kegiatan-kegiatan positif, kegiatan rohani itu juga ditingkatkan. Dan ini juga peran serta semua elemen, semua bagian. Jadi baik pemerintah desa, masyarakat, atau mungkin dari Karang Taruna itu juga mempunyai peran yang sama untuk sama-sama kita berjuang untuk melawan narkotika. Terkhusus untuk remaja, itu mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan, membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkotika, kemudian bersungguh-sungguh mengisi waktu luang. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah kondisi pandemi, waktu luangnya juga cukup banyak, itu juga harus menghindari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa kami paparkan pada malam hari ini. Sekilas tentang penyalahgunaan narkotika, sekilas tentang akibat-akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya kami serahkan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan ketidaktahuan Pak, masalah ganja. Ini kan daerah pegunungan. Biasanya di daerah pegunungan itu mudah tumbuh tanaman ganja seperti itu. Ini pertanyaan saya yang pertama begini Pak, andaikan di suatu pekarangan seseorang itu tumbuh ganja. Bahkan ketidaktahuan orang itu ganja dibuat pagar Pak. Apakah hal seperti ini juga mendapat sanksi hukum, dan kalau ada sanksi hukum itu hukumannya berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait perantara Pak. Cuman begini, andaikan ini Mas Haryanto butuh sabu. Beliau tanya kepada saya, "Wen, wong kene sing di sabu sapa sing biasa dodol?" "Oh, Kuswandi kok, kula nduduhno." Dan Cak ketika mengkonsumsi sabu ditangkap polisi. Terkait tadi masalah perantara, apakah saya yang menunjukkan ini juga kecakot Pak atau enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga terkait transaksi juga, ini terkait rekening Pak. Rekening. Mas Har, aku titip transfer, aku oleh transferan duit, tak transfer ning rekeningmu ya aku nyeleh. Padahal ini hasil jual narkoba.
apakah ketika ini tertangkap polisi kemudian saya meminjami rekening kepada teman saya yang berdagang narkoba, apakah ini juga kena? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ngapunten Pak Sinten wau? Pak Effendi, nggih, Pak Effendi. Yang pertama tadi terkait dengan ganja ya, ketika dimanfaatkan orang untuk menanam ganja itu di rumah. Nah intinya ini menariknya apa yang dipaparkan Pak Effendi ini juga kelasnya expert pertanyaannya ini, benar-benar kelas senior pertanyaannya. Karena benar-benar menyentuh ke kasus yang real dan nyata. Dan ini titik beratnya sebenarnya di proses pembuktian. Ketika seorang diproses pidana, intinya secara sederhananya apakah dia terbukti ataukah tidak. Ketika misalnya tadi yang ganja tadi. Nah ini juga terjadi beberapa media ketika mengungkap orang nitip untuk nanam. Atau yang kasusnya yang di ladang-ladang ganja di Aceh itu pun juga mereka menanam di sela-sela tanaman produktif. Baik itu ladangnya sendiri bahkan mungkin ladangnya orang lain, itu yang tidak diketahui. Nah, di dalam hukum pidana ada istilahnya mens rea atau kehendak, niat dari pelaku ini. Nah, apakah dia berniat untuk menanam atau juga menjual? Sebenarnya dia tahu atau enggak, itu akan terbukti di proses persidangan sebenarnya. Karena ini jawabannya ya kasuistik, karena tekanan titik beratnya di pembuktian. Ketika dia bisa dibuktikan benar-benar tidak tahu dan ada saksi yang menguatkan, ada alat bukti lainnya juga yang melengkapi itu, ya dia lepas dari hukuman. Tetapi ketika ada titik berat, misalnya dia sudah awal kena bujuk rayu dan dia sebenarnya sedikit-sedikit ngerti. Apalagi misalnya sekarang kan tren lagi nanam-nanam bunga. Bunga yang itu kan mahal-mahal. Apalagi sekarang bunga janda bolong itu kenapa juga melangit. Janda-janda yang biasa juga beda lagi. Nah, itu juga kan melangit. Ketika ada tawaran-tawaran seperti ini, misalnya orang nitip nanam di pagar atau mungkin di pot tanaman ganja seperti ini. Nah, ketika orang dititipi kan pasti akan harusnya lebih waspada, lebih sadar. Ketika penawaran itu misalnya gak masuk akal. Aku titip yo, nandur iki 3 atau 4 bulan dari mulai kecil sampai tumbuh misalnya seperti itu. Nanti tak bayar 4 juta, atau mungkin nilainya juga fantastis. Nah itu pasti juga kan gak masuk akal, kita tanduran apa? Nah itu pasti juga sudah aware dan lebih perhatian dari awal, lebih curiga dari awal. Nah itu akan diproses pembuktian di persidangan, seberapa jauh dia berperan. Nah kalau dari awal sudah mengetahui memang ini tanaman terlarang, ya otomatis dia diproses hukum. Karena orang ini juga istilahnya juga menguasai dan menyimpan tanaman ini, dia juga melanggar undang-undang seperti itu. Tapi ketika dia di proses persidangan memang benar-benar tidak tahu dan ada proses yang bisa dikuatkan, dia nggak melakukan itu ya bisa juga dia lepas. Nah seperti itu secara umum. Kemudian perantara pembeli tadi ya, yang peran tadi ya, hanya menunjukkan. Itu juga sering terjadi, jadi menunjukkan, dan itu juga titik beratnya lagi-lagi di proses pembuktian. Karena juga ada yang sebenarnya miris, maksudnya miris itu gini, kita benar-benar kasihan si orang ini di proses ini sama sekali enggak nguasai loh, sama sekali enggak, ketika ditangkap enggak ada. Tapi karena dia berperan mungkin dia nyarikan lewat HP-nya dia berperan. Ya meskipun enggak langsung, tapi ketika dia menjadi perantara, menghubungkan dengan si C, untuk transfer ke si A, lah ini sudah masuk unsurnya dia jadi perantara. Atau bahkan ketika yang diproses ya memang harus ada alat bukti yang mendukung. Ketika dia istilahnya dicakot untuk menunjukkan ke si A, si B. Nah itu biasanya yang terbukti ada bukti-bukti permulaan, ada bukti-bukti yang cukup, dia punya peran di dalam hal tersebut. Yaitu terproses, ada beberapa kasus yang benar-benar ya sebenarnya kasihan. Ya dia cuma menunjukkan atau mungkin cuma bahkan ngantar ya tetap ke proses sebagai perantara itu. Namun ada juga beberapa perkara, oke lah disebutkan dia ada perantara tapi dia nggak terproses karena nggak ada peran yang signifikan, nggak ada niat, nggak ada bukti yang membuktikan dia sampai menunjukkan atau mungkin berperan nelpono atau segala macam seperti itu. Jadi titik beratnya juga di proses pembuktian itu juga cukup menjadi keprihatinan kita. Niatnya dari awal
apa dan seberapa jauh dia berperan itu akan menentukan proses pidananya. Kalau memang langsung pakai HP dan itu menghubungkan secara langsung ya otomatis kena proses. Tetapi kalau dia tidak berperan secara langsung ya biasanya juga nggak terlalu masuk di dalam penyidikan seperti itu. Biasanya cuma masuk di dalam berkas. Jadi juga kalau di Undang-Undang Narkotika itu ada di pasal 132 itu istilahnya permufakatan jahat. Jadi ada beberapa orang yang bersama-sama seperti itu juga menjadi titik berat masing-masing perannya di dalam peredaran narkotika. Seperti itu bisa dibaca nanti di Undang-Undang Narkotika. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan rekening. Dengan rekening. Nah, ini juga menjadi masalah yang cukup kompleks juga terkait dengan penggunaan rekening. Dan ini memang salah satu modus operandi yang dipakai si A dia transaksi jual beli narkotika misalnya. Lah secara logika dia kan melakukan tindak pidana kejahatan. Nggak mungkin dia pakai KTP-nya sendiri asli, rekeningnya asli dan resmi misalnya gitu kan tidak mungkin. Nah itu rata-rata yang dipakai ya pasti bukan rekeningnya sendiri, bukan rekeningnya pribadi. Nah itu akhirnya rekening orang lain yang dipakai. Seperti itu yang digunakan untuk penyalahgunaan untuk tindak pidana kejahatan. Ketika dia rekeningnya digunakan lah. Kalau dia tahu otomatis ya kena proses. Tapi kalau dia tidak tahu ya seberapa jauh perannya dia di dalam proses hukum tersebut. Nilainya misalnya puluhan bahkan ratusan, ya bisa masuk ke pencucian uang juga, bisa masuk ke tindak pidana yang lainnya. Misalnya titip transfer kok sampai 200 juta, nah itu loh, itu kan juga nggak masuk akal gitu loh. Untuk apa misalnya seperti itu. Atau mungkin titip atas nama sertifikat, nah itu jangan-jangan hasil juga dari kejahatan. Aku titip omah ya Mbak Ruko iki tapi tak atas nama panjenengan Pak, titip seperti itu. Nah, itu juga kan juga tidak masuk akal. Nah itu tingkat kasusnya juga berbeda-beda. Itu yang terkait dengan penggunaan rekening seperti itu. Bagaimanakah cara memotong mata rantai peredaran narkoba? Sedangkan yang bersangkutan, bahkan saya pernah lihat sendiri di televisi swasta yang tidak bisa kita sebutkan namanya, menyampaikan bagaimana peredaran narkoba di Indonesia. Wow, enggak ada masalah. Lah terus bagaimana yang kena-kena? Enggak ada masalah. Berapa ton pun. Nah, bahkan sesumber demikian, Pak. Berapa ton pun kita sanggup menyuplai. Loh, sampai tingkat seperti itu. Itu mungkin kelasnya internasional ya. Tapi nyampe di sini gitu loh. Nah, yang perlu saya tanyakan tadi yaitu tadi. Adakah ya keseriusan untuk pemerintah memotong mata rantai yang benar-benar wis katakanlah kita dor lah. Ya, kita dor atau bagaimana caranya kita kurang tahu. Kita masyarakat yang paling bawah. Itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini Indonesia ini niat agak misalnya untuk menanggulangi. Nah ketika kita berbicara Indonesia tentunya kan juga Indonesia adalah kita bersama. Itu yang kita semuanya berperan. Nah kebetulan ada hal-hal menarik itu terkait yang tadi panjenengan sampaikan juga. Bahkan berapa kilo pun bisa dimasukkan. Nah kondisinya seperti ini yang pernah kami juga ada di forum diskusi dan juga di persidangan. Indonesia ini kan negara maritim dan juga sangat luas. Dan itu bahkan ada itu yang sampai hafal pintu-pintunya. Karena mulai dari Sabang, dari Aceh sampai Papua segala macam itu sebenarnya berapa ribu pelabuhan kita. Itu juga sangat banyak dan itu ada yang pelabuhan resmi dan juga ada yang pelabuhan tidak resmi. Ada jalur-jalur yang benar-benar tidak termonitor. Ada jalur-jalur yang orang itu bisa keluar masuk, ada jalur-jalur seperti itu. Nah itu akhirnya menjadi kesulitan secara biaya juga secara tenaga juga sangat terbatas karena negara kita itu sangat luas. Makanya orang masuk bisa lewat laut selatan, misalnya daerah pantai selatan bisa, daerah Batam yang beberapa itu bahkan sampai Apal ada titik itu yang benar-benar zona-zona yang nggak akan lolos pengawasan seperti itu. Kemudian belum lagi bahkan yang sering di media juga bandara itu pun yang juga sebenarnya yang sudah dijaga sebegitu ketatnya. Nah itu mereka juga kekurangan akal, yang lama-lama kan ada yang dimasukkan di dalam tubuh atau bahkan di dalam, mohon maaf di anus, di alat kelamin atau di tempat-tempat yang mereka berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut. Nah bahkan
sampai hal yang mengerikan itu ketika di lapas, ketika dia diproses. Yang mana sebelumnya juga pemerintah bahkan memberikan hukuman mati, ancaman yang lebih tinggi di Undang-Undang 2009 ini. Itu pun juga masih ada yang berani. Yang jelas kalau jawaban saya sebenarnya pemerintah serius. Nah, yang jelas pemerintah serius untuk menangani hal itu. Cuma ada kendala beberapa itu tadi, secara wilayah, lokasi, secara SDM, secara biaya juga masih ada keterbatasan seperti itu. Makanya filter kita ya di sini ini, di keluarga, di masyarakat, di pemerintah desa, di unit terkecil, ya ini kita sama-sama memeranginya di sini. Karena untuk menanggulangi itu juga banyak kendala, karena ketika masuk berapa kilo, berapa masuk ke sana sini, ya kita filter di sini. Istilahnya gak payu kan ya wis, gak ada pasar. Nah itu memang tanggung jawab dan tugas kita bersama, karena kalau kita berbicara Indonesia ya Indonesia itu adalah kita, seperti itu.